Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Baiti Munawaroh, NIM E2018-1184. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan obat-obatan dan kosmetik halal di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak, bahkan 87%-nya merupakan masyarakat muslim. Dengan banyaknya masyarakat muslim yang ada di Indonesia, tentunya sangat mendukung tumbuhnya industri halal yang ada di Indonesia. Bahkan sepanjang tahun, peminat dari produk halal semakin meningkat. Bagi masyarakat muslim sendiri, memakai produk halal merupakan suatu kewajiban. Namun selain wajib, produk halal juga sudah tentu aman dan tentunya tidak membahayakan bagi pemakai. Karena produk halal sudah pasti aman untuk dipakai, maka dari itu masyarakat non-muslim juga banyak yang memakainya. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM, Lukmanul Hakim, mengungkapkan bahwa sertifikat halal berfungsi untuk memuaskan konsumen yang peduli akan jaminan halal sebuah produk dan keunggulan bersaing. Pengertian produk halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 1 Ayat 2, yaitu produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Definisi kosmetika menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Menkes dalam _per_angka Romawi 8/2010 tentang izin produksi kosmetika. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibin, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut SK Menteri Kesehatan Nomor 25 _B_B_Romawi 7/71 pada tanggal 9 Juni 1971, yang disebut dengan obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk makanan, farmasi, dan kosmetika wajib menerapkan sertifikasi halal pada tahun 2019. Sedangkan untuk makanan berlaku secara bertahap mulai dari tahun 2017. Namun, hingga saat ini masih minim sekali pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal terhadap badan usaha dan produknya. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha akan pentingnya melakukan sertifikasi halal terhadap usahanya, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat secara umum. Namun hingga saat ini, banyak pengusaha yang merasa terbebani dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal pada setiap produk yang akan dijual. Hal tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus sertifikasi halal mulai dari 1,2 juta hingga 4 juta. Bukan hanya itu saja, selama ini pengusaha juga terbebani oleh biaya akomodasi untuk mengurus keperluan sertifikat halal. Namun rencananya masa berlaku dari sertifikat halal akan diperpanjang menjadi 4 tahun yang awalnya hanya 2 tahun saja. Mengingat biaya perpanjangan sertifikat halal selama ini sama seperti pengurusan ketika di awal. Lalu apa saja yang akan didapatkan jika sebuah produk sudah bersertifikat halal? Dengan adanya labelisasi atau sertifikat halal, tentunya dapat memberikan ketenangan bagi konsumen akan produk yang dikonsumsinya. Apalagi masyarakat muslim meyakini bahwa produk halal sudah pasti aman untuk dikonsumsi. Nah, selain itu, jika suatu produk sudah bersertifikat atau berlabel halal, maka produk tersebut akan lebih mudah untuk dipasarkan di negara-negara muslim seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lain-lain. Namun, berbeda lagi dengan industri farmasi. Mereka merasa keberatan dengan diwajibkannya sertifikat halal karena bahan baku obat-obatan masih impor dan belum bersertifikat halal. Bahkan 90% diantaranya masih impor. Namun ada kelonggaran untuk produk obat-obatan seperti pentahapan sertifikasi halal produk obat selama 5 tahun sampai 7 tahun. Kriteria produk halal yang dimaksud dengan sesuai dengan syariat Islam. Nah,
Syarat kehalalan produk tersebut meliputi yang pertama, tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal dari tradisional babi. Yang kedua, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti darah hewan. Yang ketiga, semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariah Islam. Nomor 4, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk daging babi. Jika pernah digunakan untuk daging babi atau barang yang tidak halal lainnya, maka terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang telah diatur menurut syariat Islam. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.